Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Alfusifa, CGP Angkatan 11, pasti berkelas. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda, meliputi kesiapan belajar, minat, dan juga profil murid. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Implementasi atau penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, yaitu guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Kebutuhan belajar murid meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan juga profil belajar murid. Nah, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang pertama, berdiferensiasi konten. Materi yang harus diajarkan berkaitan dengan tingkat pemahaman, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua yaitu diferensiasi proses, yaitu metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan lain-lain sesuai gaya belajarnya. Yang ketiga yaitu berdiferensi produk. Murid diberikan kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi dalam penugasan seperti membuat poster, gambar, video, tulisan esai, dan sebagainya. Pertanyaan kedua adalah, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu dengan cara memahami bahwa setiap murid adalah pribadi yang unik dan berbeda-beda. Maka pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat menambahkan dukungan yang sesuai. Selain itu, sebagai seorang guru, kita juga harus dapat menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga membantu murid untuk meningkatkan motivasi belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar secara maksimal. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitannya adalah modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu guru harus menuntun murid. Modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka dalam belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 dan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid.
Yang terakhir, modul 1.4 dan modul 2.1 adalah dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Ya, demikianlah koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Bila taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.